Oke ya, tadi kalau ada persyaratannya. Jadi kalau kita ingin menulis autobiografi, kita langsung ya ke spesifik ke autobiografi. Jadi gambaran jelas asal usul pribadi penulis gitu ya. Nah ini biasanya tergantung sih nulisnya, apakah dia akan menuliskan keseluruhannya gitu ya, atau mungkin dia menuliskan yang penting saja gitu ya, atau mungkin yang memang menginspirasi ya. Beberapa kasus mungkin tokoh-tokoh besar itu di biografi tapi ya bukan autobiografi, tapi ada juga autobiografi yang dia mencoba untuk menutupi atau mungkin sebenarnya lebih tepat tidak menyampaikan asal usulnya, asal usul dari pribadi penulis ya, karena mungkin dia hanya mengatakan berasal dari sini, berasal dari Indonesia, berasal dari Nusantara dan sebagainya gitu ya. Nah itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman penting ya. Penting tadi sebenarnya penting tidak penting itu sebenarnya subjektif ya, tetapi yang sebenarnya penting itu memang intinya adalah membawa ibroh ya, membawa hikmah, sehingga kemudian ketika orang baca menarik ya gitu ya. Misalnya banyak sekali kisah-kisah, misalnya saya dulu waktu kecil itu suka nonton misalnya biografinya Umar Mukhtar misalnya gitu ya. Ya Umar Mukhtar sangat luar biasa sekali gitu ya, bagaimana kisah di Afrika sana gitu ya, yang kemudian memunculkan tokoh yang sangat luar biasa ya. Kemudian juga biografi dari Cut Nyadin misalnya gitu ya. Kemudian juga saya lagi biografi ke Pangeran Diponegoro misalnya gitu ya. Nah termasuk juga biografi dari para sahabat Nabi SAW, dan juga misalnya Umar bin Abdul Aziz misalnya gitu ya. Termasuk saya juga menulis buku tentang sejarah ya, tokoh-tokoh di Indonesia. Misalnya yang penulis yang sangat-sangat luar biasa adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau sebagai tokoh yang menulis banyak sekali buku dalam bahasa Arab ya. Termasuk juga ada satu sekarang yang masih hidup, ada Pak siapa, Ustaz Abdul Kudus ya, yang beliau menulis di sana di Garut sana itu, yang masih aktif menulis dan mendapatkan sanad juga dari Imam Bukhari gitu ya. Jadi sanadnya Sahihul Bukhari ya. Kemudian judul jangan lupa tadi menarik ya. Selain juga tadi memang ada detail terperinci bagian-bagian kehidupan profesional. Ya kalau umpamanya yang sukses itu kan orang seneng juga gitu ya, karena bisa jadi milioner, kenapa menjadi jutawan gitu ya, bagaimana dia tuh kaya dalam waktu yang tidak lama gitu. Itu ya bolehlah menginspirasi, tapi tentang kegagalan menurut saya juga menarik juga gitu ya, ketika mungkin tidak selamanya kita menjadi pemenang, bahkan suatu saat kita juga bisa saja menjadi pecundang gitu ya. Tetapi mungkin ya tadi dunia itu berputar gitu ya. Kalau nggak berputar berarti mungkin rodanya lagi macet kali gitu ya. Jadi perlu dikasih oli kayaknya. Ya oke ya, jadi itu kisah dan reaksi terhadap kegagalan ini penting sekali. Nah, saya juga lagi menulis juga namanya itu motivadiri ya. Jadi motivasi untuk diri sendiri, yang dengan teman-teman di book chapter yang Motivalara itu juga sudah alhamdulillah sudah proses untuk ISBN juga ya. Kemudian saya juga bikin tentang karena hidup harus berlanjut, itu juga motivasi diri kita, dan juga mudah-mudahan bisa dibaca oleh orang lain untuk kita bisa ya memotivasi bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah the best for our life gitu ya. Nah, judulnya juga menarik, dan juga tadi kalau autobiografi berarti narasinya adalah orang pertama, saya, aku, Abdi gitu ya. Nah, itu adalah narasi dari orang pertama. Ini persyaratan menulis autobiografi. Oke, yang berikutnya.